Monitoring produksi saat ini sudah menjadi hal yang wajib untuk dilakukan di pabrik Anda. Hal ini karena mengingat sudah tingginya permintaan akan kualitas dan ketepatan dari hasil produksi di pabrik Anda. Nah, di video kali ini kita coba akan sharing bagaimana kami membantu menghandle sistem monitoring produksi di pabrik mobil mewah nomor 1 asal Jerman. Yuk, sambil kita cek detailnya. Sekitar tahun 2016, kami mendapatkan salah satu order paling penting dari perusahaan manufaktur. Mereka adalah perusahaan pabrik mobil mewah nomor 1 asal Jerman. Lokasi pabrik mereka ada di Sunter, Jakarta Utara ya. Nah, saat itu ada dua hal yang mereka minta. Yang pertama adalah monitoring takt time, yang kedua adalah unknown system. Sebetulnya proses produksi di pabrik mereka sudah cukup baik. Mereka sudah menerapkan yang namanya lean production system, di mana satu proses produksi, yaitu satu mobil, sudah sama dengan satu batch. Nah, ada dua syarat untuk lean production system ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah proses time dari setiap unit yang diproduksi itu harus sama. Jadi prosesnya adalah dari proses pertama harus bisa setelah selesai harus mendorong unit itu ke proses selanjutnya, di mana proses selanjutnya juga sudah selesai pada saat itu. Nah, yang kedua adalah tidak boleh ada downtime yang lama. Kenapa? Karena kalau ada downtime yang lama, secara keseluruhan di satu pabrik tersebut, proses produksinya bisa terhenti. Jadi kebetulan waktu itu manajer pabriknya itu orang asal Jerman langsung ya. Mereka minta kami untuk membuat dua hal, yaitu takt time dan kemudian unknown system. Takt time adalah sebuah monitor yang menampilkan standar waktu produksi di sebuah work center ya. Jadi saat operator sedang mengerjakan satu WIP, nanti monitor akan di-reset ke waktu yang sudah ditentukan untuk proses pengerjaan itu. Gitu. Jadi saat operator bekerja, nanti monitor akan melakukan hitung mundur. Saat sudah selesai, proses hitung mundurnya juga akan berhenti. Sedangkan unknown system ini sebetulnya diadopsi dari pabrik Jepang ya. Nah, unknown system ini sebenarnya adalah sistem peringatan adanya masalah di titik produksi yang menyebabkan lini produksi berhenti. Nah, manajer pabrik saat itu ingin adanya sistem unknown ini bisa diaktifkan oleh setiap operator saat work centernya sedang ada masalah yang menyebabkan proses produksinya terpaksa berhenti. Oke, kita masuk ke bagaimana kami merancang sistemnya ya. Jadi tantangan pertama yang dihadapi oleh Imamatek nih, sistem yang diminta ini memerlukan kombinasi dari hardware dan software yang dirancang khusus untuk kebutuhan tersebut nih. Nggak banyak pabrik di Indonesia yang jangankan menerapkan lean production system, mengerti juga sepertinya belum sampai ya. Jadi tim teknis kami ini berpikir keras bagaimana merancang prototipenya, baik hardware maupun software, untuk bisa ditunjukkan pada saat POC ya, yaitu proof of concept, dalam waktu yang terbatas tentunya. Nah, dengan menggabungkan ilmu elektronika dan software, akhirnya tim teknis Imamatek berhasil membangun sebuah prototipe yang bisa diterima oleh user asal Jerman ini. Oleh sebab itu, pada akhirnya Imamatek ditunjuk sebagai pemenang dari tender ini. Baik, sekarang kita masuk ke bagaimana di fase pengembangannya ya. Nah, pabrik mobil asal Jerman ini menuntut kami target waktu yang cukup ambisius nih. Jadi tim teknis Imamatek harus berkejaran dengan waktu untuk mengembangkan sistemnya dari mulai prototipe tadi sampai siap, sampai final ya, dan sampai siap untuk dipasang gitu. Nah, tantangannya adalah customer-nya sendiri belum tahu dengan rinci ya apa yang mereka inginkan. Sehingga di prosesnya kami harus buat dulu, kemudian kami tunjukkan dan kami minta feedback. Jika belum sesuai, kami harus revisi kembali gitu. Nah, proses untuk dari siklus membuat, menunjukkan, kemudian sampai merevisi kembali ini butuh waktu yang cukup lama ya. Nah, kami bersyukur sudah berpengalaman puluhan tahun dalam pengembangan software sehingga tantangan-tantangan tadi bisa kita lewati dengan baik. Baik, sekarang kita masuk ke tantangannya ini. Jadi tantangan berikutnya yang Imamatek hadapi ini adalah saat proses instalasi. Jadi kami hanya diberi izin pemasangan alat dan sistem ini hanya bisa dilakukan di luar dari jam kerja tim produksi. Jadi secara khusus kami perlu mendapatkan izin kerja dari manajemen sampai ke pihak keamanan.
Nah, sebelum dan setelah kami melakukan proses instalasi tersebut, biasanya akan ada pengecekan dari manajemen ya, dari tim internal mereka untuk mengecek apakah ada kerusakan yang terjadi nih selama masa instalasi tersebut. Ya, ini maklum saja karena memang nilai barang yang diproduksi itu nilainya sangat tinggi. Pada pabrik mobil mewah nomor 1 asal Jerman ini, mereka punya sekitar 48 titik produksi yang sudah disesuaikan dengan proses assembly mobil, atau perakitan mobil. Ya, pada titik produksi itu kami sediakan layar yang berfungsi untuk mengeluarkan standar waktu yang sudah ditentukan tadi. Kemudian ada juga tombol hijau di situ. Di salah satu tiangnya kita kasih tombol hijau yang fungsinya sebagai trigger waktu perhitungannya berjalan mundur atau berhenti. Kemudian pada box tersebut juga kami lengkapi dengan tali yang ini sebetulnya digunakan sebagai andon sistemnya gitu. Jadi kalau talinya ditarik maka andon sistemnya akan aktif. Kemudian kami lengkapi juga dengan lampu sirine. Artinya jika lampu warna merah menyala, artinya pada titik produksi tersebut sedang terjadi masalah produksi. Semua alat tersebut kami integrasikan dengan aplikasi BIS-E Smart Manufacturing System yang memang sudah kami rancang untuk bisa di-customize menyesuaikan dengan kebutuhan dari setiap pabrik yang ada. Nah, dengan integrasi ini maka seluruh proses produksi bisa diolah oleh sistem kami dan data yang masuk bisa dianalisa untuk kebutuhan dari efisiensi pabrik di masa yang akan datang. Baik, sekarang kita akan masuk ke rancangan takt time ya, rancangan takt time system ya. Jadi prosesnya akan seperti ini, rangka mobil akan didorong satu persatu ke setiap titik produksi. Saat mobil sudah masuk titik produksi, maka tim produksi akan putar tombol hijau. Ini akan mengakibatkan layar yang tadi sudah menampilkan estimasi takt time-nya, waktu produksinya, itu akan melakukan hitung mundur. Itu. Nah, sebelum jika waktunya masih lebih dari 5 menit, ini layar monitornya masih berwarna hijau. Tapi jika sudah kurang dari 5 menit, ini akan berubah menjadi kuning. Artinya apa? Artinya tim produksi sudah harus tahu bahwa waktunya akan hampir habis nih untuk dalam satu proses takt time itu. Nah, jika sudah lewat atau sudah habis, layar monitornya akan berwarna merah. Nah, tiap-tiap informasi warna tadi ini ada di setiap lini produksi, ini juga akan tampil di monitoring produksi yang ada di kantor kepala pabrik. Sehingga secara real time kepala pabrik sebetulnya sudah tahu titik-titik mana saja yang sudah sampai di kuning gitu misalnya, atau bahkan yang sudah merah gitu. Nah, saat proses produksi sudah selesai, tim produksi ini bisa tekan tombol hijau untuk menghentikan countdown dari takt time tadi. Dan dia akan masuk ke memproduksi unit mobil yang selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke rancangan sistem andon. Pada proses produksi ini bisa saja terjadi kendala-kendala yang mengakibatkan tidak bisa dilanjutkannya proses produksi. Nah, jika hal ini terjadi, maka tim produksi ini bisa tarik tali andon yang ada di box tombol hijau. Nah, jika hal ini dilakukan, maka lampu sirine akan berwarna merah dan akan menyala ya. Kemudian akan ada notifikasi di monitor produksi bahwa titik produksi tertentu ini sedang ada kendala gitu. Nah, dengan cara ini maka kepala tim produksi dan kepala pabrik misalnya bisa mengetahui bahwa ini sedang ada kendala produksi pada titik tertentu. Nah, setelah masalahnya diselesaikan, maka tim produksi bisa kembali tarik tali andon tersebut untuk mematikan lampu merah dan melanjutkan proses produksi. Semua aktivitas di floor akan dikirim secara real time kantor manajer yang ditampilkan di sebuah monitor yang besar ya. Jadi warna monitor di setiap unit produksi ini akan muncul di dashboard tersebut. Nah, dengan cara itu maka mudah bagi kepala pabrik menganalisa titik-titik produksi mana saja yang butuh dievaluasi dan bisa membantu tim produksi lebih cepat nih saat terjadi masalah-masalah di titik produksi, sehingga masalah tidak berlarut dan tidak mengganggu jalannya produksi secara keseluruhan. Dari case study mengenai monitoring pabrik di mobil asal Jerman ini, kita bisa belajar hal-hal berikut. Yang pertama, tentukan informasi kunci apa yang butuh dimonitor oleh Anda sebagai kepala pabrik atau pemilik pabrik. Yang dengan informasi ini dapat Anda gunakan sebagai bahan evaluasi proses produksi di pabrik Anda agar bisa lebih efisien. Yang kedua, bagaimana cara agar Anda bisa memonitor dengan baik proses produksi yang sedang terjadi di lantai produksi secara real time. Jika bisa dipantau secara real time,
maka setiap kendala yang terjadi bisa segera dicarikan solusi agar tidak menghambat proses produksi yang sedang berlangsung secara keseluruhan. Nah, kemudian yang ketiga adalah analisa data histori produksi Anda. Ini penting agar bisa ditemukan inovasi-inovasi lain dalam proses produksi pabrik Anda yang tentunya bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi pabrik Anda. Nah, bagi Anda yang ingin berdiskusi mengenai tantangan-tantangan untuk monitoring pabrik Anda, silakan tuliskan komentar di bawah video ini ya.